berkah dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam media Zoom meeting untuk melaksanakan acara sosialisasi identifikasi NIK sebagai NPWP. Nah, ini mungkin beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, karena NIK ketika akan menjadi NPWP cukup menjadi isu di tengah masyarakat. Nah, supaya lebih jelas lagi bagaimana penerapannya, bagaimana hak dan kewajibannya, lalu bagaimana timeline waktunya, pemberlakuannya, akan kita bahas bersama-sama dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelum melanjutkan acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya acara yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk sikap duduk sempurna. Terima kasih. Duduk siap selesai. Acara selanjutnya adalah pendengaran sambutan dari Direktur Jenderal Pajak. Kepada Bapak Ibu hadirin semuanya dipersilakan untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan
dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas pemutaran videonya. Kami mohon maaf, sepertinya tadi ada kendala di bagian visualisasinya ya, hanya terdengar suaranya saja, tapi tidak masalah. Nanti akan kita bisa putarkan kembali. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan kepada Bapak Maulana Marzuki, dipersilahkan. Terima kasih Bang Adi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di acara sosialisasi ini, sebelum memulai kegiatan acara, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Masak kentang campur makaroni dimakan dengan saus tomat. Selamat datang di acara sosialisasi ini, semoga dapat memberikan manfaat. Ya, Bapak Ibu hadirin di kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini yang saya hormati. Tema di acara sosialisasi ini merupakan satu bagian atau satu rangkaian yang cukup panjang yang sudah dimulai semenjak ada program atau proyek IKTP, yang mana proyek IKTP itu telah memakan biaya yang sedemikian besarnya hingga 5,9 triliun. IKTP ini awalnya adalah merupakan langkah awal untuk menuju single identity number, yaitu satu identitas untuk banyak kegiatan administrasi. Jadi Bapak dan Ibu semua, di banyak negara maju, single identitas tunggal itu telah digunakan untuk di banyak keperluan atau banyak kegiatan administratif, seperti untuk kegiatan untuk pendudukan, untuk perpajakan, dan lain-lainnya. Di kita untuk identitas, seperti yang kita ketahui, kita satu orang itu banyak memiliki identitas. Ada identitas kependudukan, dalam ini ada NPWP, kemudian ada juga data SIM, dan namun pada saat pemanfaatannya, satu data dengan data lain ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi contoh misalkan kita ada data kendaraan bermotor,
seringkali kita nggak tahu ini sebenarnya subjeknya itu subjek yang mana. Atau misalkan di perizinan seringkali misalkan ada data yang misalkan ada satu badan usaha, ini antara data nomor izin untuk badan usaha itu seringkali nggak nyambung dengan data yang diperpajakan, atau misalkan ada data restoran yang subjeknya siapa, orang pribadinya, ini nggak bisa nyambung juga dengan data di perpajakan. Meskipun data di perpajakan ini saat ini sudah berkembang dengan telah diwajibkannya instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi untuk memberikan data yang terkait perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun saat ini belum bisa optimal dimanfaatkan karena antara lain seringkali misalkan di data perizinan hanya ada nama, misalkan contoh nama Maulana Marzuki, Jalan Abdullah. Nah, nama yang Maulana Marzuki ini banyak orangnya. Nah, dengan menggunakan NIK nantinya sebagai NPWP, atau kemudian juga nanti ada penggunaan satu identitas yang lebih standar untuk yang badan usaha, kita ke depan akan bisa menggunakan seluruh identitas tersebut secara optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan untuk mengoptimalkan untuk penerimaan pajak, untuk administrasi kependudukan, dan lain-lainnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan pagi hari ini. Dengan membaca Bismillah, dengan ini saya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana Marzuki yang telah bersedia untuk membuka acara pada pagi hari ini. Luar biasa sekali ya, tadi dibuka dengan pantun. Saya juga akan membalas dengan pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak Ibu, tetap dan janganlah lesu. Oke, tidak perlu berlama-lama, marilah kita langsung memasuki materi pada pagi hari ini. Materi NIK sebagai NPWP kepada Bapak Momon, penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi berkaitan dengan PMK 112 tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Maulana Marzuki ya, selaku Kepala Seksi Pelayanan yang mewakili Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan. Di sini juga hadir Pak Purwadi. Selamat pagi Pak Purwadi, selaku Kepala KP2KP Muara Bulian. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di meeting Zoom KPP Pratama Jambi Pelayangan ini dalam rangka acara sosialisasi PMK 112 tentang NPWP bagi orang pribadi, badan, dan juga instansi pemerintah. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkesempatan hadir dalam acara sosialisasi ini. Jadi ini sengaja saya pakai background KPP ya, KPP Pratama Jambi Pelayangan. Jadi anggap saja kita berada di sana untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah KPP. Nah, ini bisa dilihat nih gedungnya seperti ini ya. Di administrasi KPP Jambi Pratama Jambi Pelayangan ini yang meliputi dua kabupaten dan satu kota dan satu kabupaten ya di Jambi, di kota Jambi dengan beberapa kecamatan, dan satu kabupaten yaitu di Kabupaten Batanghari. Nah, mungkin nanti berkaitan dengan administrasi perpajakan ya Bapak Ibu bisa
datang ke KPP untuk melakukan administrasi perpajakan. Nah, kemudian juga ke depan ya kita coba untuk bagaimana melakukan layanan-layanan yang bersifat elektronik ya. Kemarin baru saja di launching mungkin sedikit informasi tentang EPBK ya, EPBK, elektronik PBK. Jadi salah satu program yang dibuat KJP dalam beberapa waktu ke depan adalah EPBK, dan ini mungkin nanti akan banyak digunakan oleh wajib pajak ya, baik wajib pajak instansi pemerintah ataupun badan usaha. Jika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti sosialisasi ini. Baik, kita langsung saja, saya akan coba share screen dulu ya materinya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak? Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari KPP Pratama Jambi Pelayangan hari ini akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya salah satu amanat dari Undang-Undang HPP yaitu mengatur bahwa ke depan nanti NPWP, nomor pokok wajib pajak, ya khususnya untuk orang pribadi ya, orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi nanti ke depan mulai tahun 1 Januari 2022 NPWP orang pribadi itu tidak digunakan lagi, tetapi menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi ini untuk ya salah satunya tadi SIN ya, sebagaimana disampaikan Pak Maulana, untuk data tunggal bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi tujuan kebijakan ini adalah pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi dengan adanya PMK ini sudah jelas mau tidak mau NIK itu akan digunakan menggantikan NPWP. Kemudian yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien ya. Jadi kalau dulu mungkin ketika ada transaksi dengan orang pribadi misalnya, padahal dia sudah ada NPWP, tapi dia tidak mau atau mungkin dia lupa misalnya NPWP-nya, ya maka agak sulit misalnya terlacak penggunaan yang bersangkutan dalam administrasi. Nah, tapi ke depan ketika seluruh administrasi perpajakan itu sudah menggunakan NIK, ya maka akan semuanya bisa menjadi lebih efektif ya dalam rangka pendataan dan merupakan juga perluasan basis data bagi DJP. Kemudian yang ketiga untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal dan terstandarisasi terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi ini tujuan-tujuan kebijakan yang memang sudah disiapkan dari sekarang untuk bagaimana nanti proses kedepannya ini bisa terlaksana dengan baik. Cuman mungkin yang perlu dipahami ya, mungkin di luarnya itu mungkin ramenya itu apakah setiap yang punya NIK nanti ke depan akan dikenai pajak ya. Ya tentu saja tidak seperti itu, karena untuk bisa sampai dikenai pajak kan ada syarat subjektif objektifnya, kemudian ada PTKP dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika sudah ada NIK itu akan langsung dikenakan pajak ya. Sebagaimana juga sebenarnya NPWP ini juga yang sekarang digunakan itu belum tentu juga langsung bisa dikenakan langsung membayar pajak dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan, jadi ini perubahan format NPWP yang akan datang. Jadi kalau di PMK tersebut ke depan NPWP orang pribadi itu akan menggunakan NIK ya. Jadi ya kita sudah sama-sama tahu NIK itu adanya di EKTP kita semua, Bapak Ibu bisa lihat NIK-nya berapa, dan NIK ini ya kemungkinan tidak double ya antara satu dengan orang lain. Mungkin memang bisa jadi ada ya beberapa kasus mungkin ada yang NIK-nya belum valid, ya bisa jadi nanti ada seperti itu. Tapi secara umum NPWP ini untuk orang pribadi itu akan menggunakan NIK. Kemudian bagaimana dengan NPWP badan? Instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk. Jadi kalau penduduk ini artinya penduduk Indonesia ya, kalau bukan penduduk ini artinya WNA ya. Nah, NPWP badan dan instansi pemerintah itu nanti akan menggunakan
NPWP dengan angka 16 digit angka. 16 digit angka. Jadi kalau sekarang NPWP itu 15 digit ya. 15 digit, nah maka disesuaikan dengan jumlah digit NIK ya. Jadi 16 digit angka yang akan digunakan untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. Bagaimana formatnya? Nanti kita lihat. Kemudian bagaimana dengan NPWP cabang? NPWP cabang, suatu perusahaan ataupun ya cabang ya, itu akan menggunakan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Jadi untuk orang pribadi itu akan menggunakan NIK, kemudian untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk akan menggunakan NPWP dengan format 16 digit angka, dan untuk NPWP cabang itu ada istilahnya nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Nah, kemudian bagaimana format NPWP baru ini? Itu sejak kapan sudah berlaku istilahnya ya. Jadi kalau di aturannya bahwasannya format NPWP baru itu sudah berlaku sejak 14 Juli 2022 ya, sejak PMK ini keluar. Cuman memang dalam pelaksanaannya kan tidak bisa serta-merta langsung diwajibkan untuk menggunakan NPWP dengan format baru tersebut. Jadi ke depan kita masih dalam tahap sosialisasi ya, tahap penyiapan data-datanya agar pas di 1 Januari 2024 itu seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP itu sudah bisa menggunakan NPWP dengan format baru. Jadi sampai dengan tanggal 31/2023 NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Ya, jadi maksudnya gini, ketika sekarang sampai dengan nanti 31 Desember 2023, layanan itu baik internal DJP ataupun mungkin di luar itu masih menggunakan NIK, masih menggunakan NPWP dengan format 15 digit. Nah, karena memang ketentuannya seperti itu. Artinya bisa digunakan dengan format 16 digit itu pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Jadi kalau yang kami coba itu masih terbatas pada layanan DJP online ya. DJP online Bapak Ibu mungkin sudah bisa mencoba melakukan login dengan NIK. Jadi kalau misalnya NIK-nya sudah valid, itu akan bisa menggunakan NIK dengan sebagai pengganti NPWP. Dan di tampilan DJP online juga sudah muncul kan, ada pilihan NPWP atau NIK. Jadi kita bisa memilih untuk memasukkan NPWP atau NIK kalau NIK-nya sudah valid. Nah, kalau bagaimana dengan ketika misalnya mencoba untuk memasukkan NIK di DJP online masih belum bisa ya, artinya ada kemungkinan dan kemungkinan besar ya memang NIK-nya itu belum valid. Nah, nanti bagaimana memvalidkannya atau memutakhirkannya nanti bisa kita lihat ya di bagian terakhir, nanti ada kita coba lihat bagaimana memvalidkan NIK agar bisa digunakan sebagai NPWP. Kemudian di 1 Januari nanti seluruh layanan administrasi perpajakan ya, jadi ini internal DJP dan juga layanan lain yang membutuhkan NPWP. Jadi layanan lain ini layanan apa? Ya, jadi layanan lain ini itu misalnya ya perizinan, kemudian dengan perbankan dan lain-lain yang menggunakan NPWP itu akan menggunakan NIK dengan format 16 digit. Sudah menggunakan NPWP dengan format baru ya. Kalau misalnya instansi pemerintah ya berarti menggunakan format 16 digit. Tapi bagi orang pribadi dia akan menggunakan NIK ya untuk layanan lain yang membutuhkan NPWP. Jadi sejak tanggal 14 Juli 2022 ini NIK digunakan sebagai NPWP bagi WPOP penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi WPOP bukan penduduk, wajib pajak badan, serta wajib pajak instansi pemerintah. Jadi ketentuan ini menegaskan bahwasanya NIK sebagai NPWP itu salah satunya adalah sudah bisa diberlakukan. Cuman memang tadi balik lagi kepada bahwasanya masih terbatas pada layanan tertentu. Jadi dalam jangka waktu beberapa waktu ini ya, 1 tahun lebih mungkin, itu diberikan kesempatan untuk kita semua baik orang pribadi, wajib pajak badan atau instansi pemerintah untuk memvalidkan data-data yang ada di DJP online ya, validasi data khususnya NIK tadi. Kemudian bagaimana ketentuan bagi wajib pajak lama?
Jadi wajib pajak lama ini artinya wajib pajak yang terdaftar sebelum 14 Juli. Jadi ketentuan NPWP untuk wajib pajak lama bagi wajib pajak orang pribadi dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Ya. Pemadanan ini ya tadi berkaitan dengan sinkronisasi data yang ada di Dirjen Kependudukan, dan juga nanti yang kedua klarifikasi kepada WP untuk data yang belum valid. Jadi DJP mungkin nanti dalam beberapa waktu ini akan memberikan atau mengirimkan email kepada wajib pajak, atau bisa juga melalui WA Blast atau SMS Blast untuk bagaimana wajib pajak khususnya orang pribadi itu melakukan validasi datanya, validasi data NIK-nya. Karena apa? Karena nanti ketika NIK-nya belum valid dan wajib pajak tidak melakukan perubahan data sehingga datanya sehingga datanya jadi tidak menjadi valid, artinya belum valid, maka NPWP dengan format 15 digit itu hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi kalau belum divalidasi NIK-nya, itu nanti tidak akan bisa digunakan, baik NPWP-nya ataupun NIK-nya. Ya tentu saja akan membuat administrasi perpajakan menjadi terhambat. Nah, nanti bisa kita lakukan validasi sendiri melalui DJP online. Kemudian ini ketentuan untuk wajib pajak lama. Nah, ini wajib pajak badan ya. Badan, instansi pemerintahan, dan orang pribadi bukan penduduk, yaitu dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama, sehingga menjadi format 16 digit. Jadi simpel ya, untuk wajib pajak badan, instansi pemerintahan, nanti ke depan itu hanya menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sekarang. Jadi tidak ada format baru, cuman format barunya hanya menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sekarang. Kemudian untuk WP cabang yang lama, ketentuan lama, untuk wajib pajak lama yang cabang, itu nanti secara bertahap itu akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU tadi ya, secara jabatan. Jadi dalam proses juga bagaimana nanti wajib pajak cabang itu akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Batas waktu pihak lain menggunakan NPWP dengan format 15 digit ini dapat diperpanjang oleh DJP atas nama Menteri Keuangan. Jadi begini, kalau misalnya nanti layanan di luar DJP itu masih terkendala misalnya dengan penggunaan NIK sebagai NPWP ataupun dengan format NPWP yang baru, ya maka DJP dapat memperpanjang itu atas nama Menteri Keuangan. Cuma sampai sekarang ya karena memang belum dilaksanakan, artinya sekarang harus disiapkan ya segala sesuatunya agar nanti NIK atau format baru NPWP ini bisa digunakan di layanan lainnya yang menggunakan NPWP tersebut. Kemudian bagaimana untuk wajib pajak baru yang terdaftar? Jadi setelah PMK ini dikeluarkan mulai 14 Juli itu kan sudah mulai masuk ke hitungannya wajib pajak baru. Jadi ketentuan NPWP bagi wajib pajak baru atau wajib pajak yang terdaftar setelah PMK 112 tahun 2002 ini dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, untuk wajib pajak orang pribadi itu otomatis tuh nanti NIK-nya akan diaktifasi sebagai NPWP. Jadi ketika wajib pajak OP ya khususnya mendaftar melalui EREK pajak itu akan diminta untuk memasukkan NIK dan juga nomor kartu keluarga itu. Nah, nanti di situ akan langsung divalidasi. Jadi ketika validasi dilakukan ketika pendaftaran NPWP itu berhasil valid, ya artinya NIK-nya sudah diaktifasi sehingga ketika dia akan melakukan login itu sudah bisa menggunakan NIK. Itu untuk wajib pajak baru. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi di awal sudah langsung di screen ya, bahwasanya yang mendaftar itu NIK-nya itu adalah NIK yang betul-betul valid. Jadi kalau NIK-nya belum valid ya dia tidak akan bisa melakukan pendaftaran NPWP. Tetapi di sisi lain ketika dia mendaftar ya dia juga akan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit ya, karena ketentuannya penggunaan NPWP format 15 digit itu masih berlaku. Jadi NIK-nya otomatis diaktifasi ketika dia mendaftar. Kemudian yang kedua dia juga tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit ya. Cuman
format 15 digit ini ya tadi balik lagi kepada ketentuan itu hanya akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Ini untuk orang pribadi. Kemudian bagaimana untuk wajib pajak baru? Wajib pajak baru khusus untuk wajib pajak badan atau instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk yang terdaftar setelah PMK ini dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 langsung akan diberikan NPWP format 16 digit ya. Jadi untuk wajib pajak baru setelah berlakunya PMK ini NPWP-nya itu dengan format 16 digit. Nah, dalam aplikasinya gimana? Nanti ketika dalam aplikasinya ya walaupun formatnya 16 digit kan tetapi ini di ketentuannya selain WPOP tadi ya, dan penduduk dan WP cabang tetap dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit dengan menghapus digit pertama berupa angka 0 di depannya. Ya karena memang belum wajib untuk menggunakan format 16 digit. Cuman untuk pendaftaran pertama bagi wajib pajak baru, khusus untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah tetap diberikan formatnya 16 digit. Tapi ketika dalam penggunaan aplikasi itu tetap menggunakan format 15 digit dengan menghapus digit pertama yang berupa angka 0 tadi. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kemudian bagaimana dengan wajib pajak cabang? Sama. Untuk wajib pajak cabang yang baru mendaftar setelah PMK ini dan sampai dengan 31 Desember 2023 itu juga langsung akan diberikan NITKU, diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Kemudian juga tetap diberikan NPWP format 15 digitnya. Jadi di satu sisi dia sudah mendapatkan NITKU, kemudian dia tetap bisa atau juga diberikan NPWP format 15 digit. Sehingga penggunaannya itu ya tadi balik lagi sama dengan wajib pajak badan ya. Artinya dia tetap menggunakan format 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023. Karena NITKU atau format baru NPWP NIK itu akan wajib berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Dan WP cabang tetap menggunakan NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023. Gitu. Untuk wajib pajak cabang itu akan diberikan NITKU. Nah, selanjutnya ini penegasan tentang bagaimana untuk seluruh wajib pajak yang menggunakan NPWP dengan format lama. Ya, penegasannya bahwasanya semua NPWP dengan format lama itu masih bisa digunakan ya. Jadi untuk wajib pajak yang baru ataupun yang lama itu masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 ya. Jadi masih ada lebih kurang 1 tahun lebih untuk menggunakan NPWP dengan format lama tersebut. Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan atau penggantian ya. Jadi NPWP yang sekarang itu masih bisa digunakan. Ya, intinya seperti itu. Cuman ya harus divalidasi untuk yang NPWP orang pribadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketentuan ya simpel ya sebenarnya untuk pengaturan di PMK ini. Jadi memberikan penegasan tentang bahwasanya NPWP dengan format baru khususnya untuk orang pribadi itu dengan menggunakan NIK itu wajib di 1 Januari 2024 dan sebelumnya harus dilakukan validasi juga. Kemudian untuk orang pribadi bukan penduduk, badan dan instansi pemerintah dia menggunakan NPWP dengan format 16 digit ya. Itu sampai dengan nanti mulai 1 Januari 2024. Jadi sampai dengan 31 Desember semua NPWP itu masih bisa digunakan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas tentang aturan PMK 112/2022 ini. Jadi secara umum aturannya bagaimana? Salah satunya NIK bisa nanti digunakan sebagai NPWP dan format baru NPWP badan instansi pemerintah dengan menambahkan angka 0 nanti ke depannya. Kemudian satu materi lagi yang juga saya akan langsung sampaikan, bagaimana untuk melakukan validasi NIK. Melakukan validasi NIK nanti agar bisa digunakan untuk sebagai NPWP. Jadi ini bisa sudah dilakukan dari sekarang ya Bapak Ibu, baik untuk pegawainya yang instansi pemerintah atau secara pribadi NPWP kita, kemudian juga untuk
Ya seluruh, artinya seluruh wajib pajak orang pribadi itu diminta untuk melakukan validasi data NIK-nya agar bisa digunakan menjadi NPWP nanti ke depan. Bentar. Ini ya. Sudah terlihat ya. Oke. Jadi bagaimana melakukan validasi data NIK di DJP Online? Yang pertama ya jelas Bapak Ibu harus login di DJP Online ya. DJP Online. Nah, nanti ketika login coba saja dengan menggunakan NIK. Jadi di menu DJP Online itu kan sudah kelihatan tuh ada NIK atau NPWP. Jadi coba saja masuk dengan NIK. Jadi harus ingat juga passwordnya apa ya. Jadi apabila nanti ketika menggunakan NIK sudah valid, ya dia bisa akan langsung masuk ke dalam DJP Online. Tapi apabila belum valid, maka gunakan NPWP terlebih dahulu. Jadi masukkan NIK atau NPWP, kemudian masukkan kata sandinya. Nah, ini harus ingat ya. Kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan. Kemudian kita login. Nanti di menu dashboard awal, itu akan kelihatan apakah NPWP kita itu sudah dalam bentuk NPWP 16 namanya. Jadi informasi NPWP 16 digit itu bisa kelihatan di bawah nama ya. Jadi kalau misalnya kita buka DJP Online itu kan ada tampilan NPWP ya. Ada tampilan NPWP, kemudian ada nomornya, ada namanya. Nah, di bawah nama itu ada NPWP 16. NPWP 16 itu artinya NIK kita. NIK kita itu artinya kalau misalnya dia sudah muncul, maka ya kemungkinan bisa digunakan. Ataupun nanti NPWP itu, ataupun NPWP 16 digit itu artinya NPWP yang akan digunakan ketika 1 Januari 2024, yaitu adalah nomor NIK-nya. Dan nanti Bapak Ibu bisa coba lihat statusnya seperti apa, atau tampilannya seperti apa. Kemudian ini di bagian informasi awal. Nah, selanjutnya nanti kita melakukan pemutakhiran data utama di menu profil ya, di menu profil. Jadi nanti kalau tadi di informasi, ini kita coba klik di menu profil. Jadi menu profil ini apa saja yang akan kita lakukan update? Yang pertama data utama, kemudian ada data lainnya, kemudian ada data KLU, anggota keluarga, dan info perpajakan. Jadi ini menu yang harus dimutakhirkan. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah data utama, maka kita akan melihat di sini ada NPWP 15 digit ya, masih format 15 digit. Kemudian ada status validasi data utama. Jadi kalau misalnya di sini keterangannya valid, ya kemungkinan memang dia sudah valid, NIK-nya bisa digunakan. Tapi kalau di sini keterangannya tidak valid atau invalid, ya berarti dia harus melakukan validasi dulu agar NIK-nya itu bisa valid. Jadi Bapak Ibu perhatikan indikator data NIK-nya valid atau tidak. Bagaimana memvalidkannya? Nah, di bawah ini ada kolom untuk mengisi NIK ya, mengisi NIK. Masukkan saja NIK-nya di sini, NIK Bapak Ibu sekalian, kemudian dicek di sini. Nanti dia akan langsung sinkronisasi data, apakah NIK-nya itu valid atau tidak. Kalau misalnya nanti berubah jadi valid, ya artinya NIK-nya valid dan bisa digunakan. Tapi kalau misalnya sudah dimasukkan NIK ini, masih belum berubah juga, ya ada dua kemungkinan, mungkin jaringan atau lainnya, tapi kalau misalnya sudah berapa kali dicoba, masih juga belum, ya berarti kemungkinan NIK-nya itu belum valid. Bagaimana melakukan valid yang ketika memasukkan NIK ini? Ya, artinya coba, kalau pajak kan artinya kita hanya mendapatkan data dari Dirjen Kependudukan ya, artinya balik lagi Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan memvalidasi NIK-nya itu pertama sekali ya harus mungkin ke Dukcapil dulu, agar NIK-nya itu bisa dimunculkan di sistem Dukcapil. Nah, kalau misalnya sudah bisa memasukkan NIK, maka kita cek valid, nah kita ubah profil. Jadi kita meyakinkan bahwasanya kita ingin memvalidasi data NIK kita. Kita pilih ubah profil. Kemudian setelah data utama,
kita diminta untuk mengisi data lainnya. Data lainnya itu berupa nomor handphone atau nomor HP dan email ya. Jadi kita masukkan saja nomor HP, kemudian email, kemudian kita pilih lagi ubah profil. Itu untuk data lainnya. Kemudian data KLU juga bisa kita lakukan update data. Setelah data lainnya, kita bisa merubah data KLU. Jadi KLU ini juga yang mungkin sering, bukan sering ya, artinya bisa berubah ya. Jadi mungkin dulu ada yang statusnya pegawai, kemudian statusnya sekarang sudah berubah menjadi usahawan misalnya seperti itu. Nah, salah satu langkahnya bisa dilakukan pemutakhiran data melalui DJP online secara mandiri. Kemudian juga misalnya ya ini kaitannya juga mungkin nanti dengan permohonan wajib pajak ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak usahawan itu kan ada bisa mengajukan surat keterangan sebagai PP23 ya, transaksi dengan instansi pemerintah. Nah, artinya kalau misalnya dulu statusnya sebagai pegawai atau karyawan ya dia tidak akan bisa mengajukan permohonan surat keterangan itu. Tapi dengan langkah ini merubah KLU, kemungkinan nanti ketika dia sudah melakukan perubahan KLU sebagai usahawan ya sebagai perdagangan apa itu akan bisa melakukan permohonan itu. Nah, data KLU ini ada keterangan misalnya di sini indikator data KLU perlu dimutakhirkan. Jadi kalau misalnya ada muncul masih merah ini berarti data KLU kita harus dimutakhirkan, harus divalidasi. Bagaimana melakukan validasinya? Nanti di sini akan muncul jenis-jenis pekerjaan ya. Bapak Ibu mungkin bisa diperhatikan. Ada pekerjaan dengan hubungan kerja ya, misalnya dia pekerjaannya kalau hubungan dengan kerja ya bisa pegawai negeri sipil atau bisa pegawai biasa, karyawan, kemudian bisa TNI Polri dan lain-lain. Kode KLU-nya juga sudah bisa kita pilih ya, bisa lebih spesifik. Nah, kalau misalnya kita merasa sudah tidak lagi, contohnya saja misalnya sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan, ingin merubah KLU, maka kita pilih di sini ada kegiatan usaha. Kita pilih kegiatan usaha, kemudian nanti kita isi di sini. Isi di input KLU dan data lain atas kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha kita apa misalnya? Kegiatan usaha kita misalnya dagang misalnya ya, perdagangan. Nah, kemudian merek dagangnya apa? Dagang apa? Itu juga akan wajib kita isi untuk melakukan validasi data berkaitan dengan kegiatan usaha kita. Selanjutnya, setelah kita isi kegiatan usaha atau merek dagang usaha tersebut, kita juga diminta untuk memilih kode KLU. Jadi, mau tidak mau ya, kita harus menentukan KLU kita itu seperti apa. Ya, tinggal kita bukan klik ya, kita pilih saja, kemudian kita ketik misalnya perdagangan, apa misalnya obat misalnya, atau perdagangan makanan ya, warung, nanti banyak pilihan. Bapak Ibu sesuaikan saja ketika melakukan update KLU ini dengan kondisi yang memang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah di sini keterangannya apakah memiliki karyawan atau tidak? Nah, pilih saja kalau memiliki karyawan ya, kalau tidak tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah menggunakan metode pembukuan atau pencatatan? Jadi kalau pembukuan ini ya mungkin lebih berkaitan dengan apa ya? Wajib pajak dengan omset bisa dikatakan ya non UMKM ya katakanlah seperti itu. Jadi dia harus lebih detail melakukan membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan. Kalau pencatatan ya mungkin transaksi rekap omset saja misalnya dalam 1 bulan itu berapa. Itu kegiatan usaha. Kalau misalnya pekerjaan bebas, ya pekerjaan bebas ini misalnya ya dokter ataupun apa ini apa misalnya yang berkaitan dengan hukum ya, hukum itu berkaitan dengan pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas itu ya dia tidak terikat kepada usaha dan juga tidak terikat dengan apa namanya hubungan kerja. Kayak kalau dia punya pekerjaan sendiri. Ya contohnya tadi dokter, pemusik dan lain sebagainya, olahragawan kan pekerjaan bebas itu contohnya. Kemudian setelah kita isi salah satu ya, jadi salah satu saja yang dominan, kemudian kita pilih di sini ubah profil. Jadi kalau kita sudah yakin KLU kita sesuai dengan kondisi kita, maka kita pilih ubah profil di sini. Dia akan melakukan validasi. Di sini kelihatan tadi ya, kalau misalnya tadi di sini masih perlu dimutakhirkan, kalau kita sudah ubah profil nanti dia akan berubah menjadi valid. Jadi valid ini yang menunjukkan kondisi KLU kita yang terakhir.
Jadi kalau misalnya di sini tadi kalau kita milih pekerjaan hubungan kerja, pegawai negeri, maka dia akan valid. Jadi ini tidak hanya untuk yang sudah statusnya pegawai atau karyawan, tapi semua wajib pajak. Jadi coba Bapak Ibu lihat keterangannya seperti apa. Banyak kan mungkin kalau di awal-awal ya perlu dimutakhirkan ya, walaupun mungkin kondisi kita sekarang sudah misalnya pegawai negeri sipil, ya tapi statusnya di sini perlu dimutakhirkan. Jadi kita hanya milih lagi, kita klik saja, misalnya di sini tadi pegawai negeri sipil, kemudian ubah profil, nanti dia baru akan berubah menjadi valid. Jadi kalau awalnya itu dia semuanya perlu dimutakhirkan. Nah, kalau sudah seperti ini valid ya, artinya memang PLU-nya betul-betul dia statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Yang terakhir adalah dengan melakukan pemutakhiran data anggota keluarga ya. Jadi anggota keluarga itu bisa kita tambahkan di sini di menu tambah ya. Yang pertama sekali adalah biasanya akan muncul data kita sebagai kepala keluarga. Kemudian pekerjaannya statusnya apa? Statusnya di sini masih tidak valid. Nah, ini juga perlu kita mutakhirkan. Mutakhirkan di sini dengan memilih kolom aksi. Aksi kita masukkan data nama, kemudian NIK, nomor KK, jadi disiapkan NIK dan nomor KK, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Status hubungan, pekerjaannya apa, nanti akan dicek data keluarga kita itu apakah sudah valid atau belum. Kalau misalnya kita masukkan, kita cek, informasi data ditemukan, oke, nanti dia akan muncul di sini berubah menjadi valid. Begitupun dengan anggota keluarga yang lain. Kita tambahkan anggota keluarga yang lain juga sama. Dengan klik tambah, kemudian nanti diminta untuk mengisi anggota keluarga kita. Misalnya nama istri misalnya, NIK-nya, nomor kakaknya, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, pekerjaan. Kemudian kita cek, kalau misalnya juga muncul keterangan data ditemukan, oke, nanti baru bisa muncul di tampilan awal di menu data anggota keluarga ini. Nah, kalau misalnya sudah semua, maka ya artinya sudah selesai. Tinggal kita bisa lihat nanti di salah satu bagian ada info perpajakan. Info perpajakan itu menunjukkan kegiatan umumnya, kegiatan usaha kita dan kewajiban perpajakan kita. Jadi di sana kelihatan ada kewajiban perpajakan kita, misalnya di sini PPh pasal 25, PPh pasal 29, atau PPh pasal 4 ayat 2, kemudian ada juga KPP administrasi tempat kita terdaftar ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kita itu terdaftarnya di mana sih sebenarnya. Ya bisa aja mungkin kita kerja di Jambi ya, tapi bisa jadi kita KPP terdaftarnya tidak di Jambi, bisa jadi di KPP lain. Kemudian nomor handphone, nomor telepon kantor ya, nomor telepon KPP tempat terdaftar kita, jadi bisa kita hubungin kalau misalnya kita perlu sesuatu. Kemudian di sana juga muncul nama AR. AR kita artinya melakukan pengawasan itu juga ada di sana. Ya kalaupun mungkin kita ingin melakukan konsultasi berkaitan dengan peraturan perpajakan, bisa juga menghubungin AR yang ada di sini dengan menghubungi nomor telepon kantor, kemudian kita dihubungi dengan AR, maka kita bisa melakukan konsultasi. Seperti itu contohnya. Nah, status wajib pajak ini bisa kelihatan di sini. Jadi statusnya apa? Jadi kalau misalnya status kita aktif, ya artinya NPWP kita aktif, bisa digunakan untuk layanan administrasi. Tapi kalau misalnya status kita di sini tidak aktif, artinya ya harus diaktifkan dulu. Bisa jadi tadi karena NE atau tidak valid status NPWP kita, maka itu akan kelihatan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengecek di sini dari masing-masing wajib pajak untuk mengecek berkaitan dengan data-data pribadi, data utama, data lainnya, KLU, anggota keluarga, dan info perpajakan. Jadi semuanya harus dilihat. Kalau misalnya keterangannya perlu dimutakhirkan atau belum valid, ya lakukan validasi agar administrasi perpajakan itu bisa kita lakukan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan bagaimana melakukan pemutakhiran data khususnya NIK bagi orang pribadi agar nanti NIK itu bisa digunakan sebagai NPWP. Jadi ini mungkin masih dalam tahap jangka waktu yang lumayan panjang ya katakan seperti itu. Yang mulai dari sekarang Bapak Ibu coba melakukan validasi NIK ini agar bisa digunakan sebagai NPWP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Adi untuk mungkin ada sesi tanya jawab atas diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Momon yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi cukup jelas ya tadi penjelasan bagaimana NIK yang akan menjadi NPWP, kapan masa aktivasinya, kapan bisa diberlakukan, kapan batas pemberlakuannya, cukup jelas sekali. Di kota Jambi banyak melati putih buat seremoni. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Baiklah, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu kita akan ada sedikit diskusi ya Pak Momon ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sedikit pertanyaan atau ada hal-hal yang masih mungkin belum jelas, silakan boleh di chat di kolom komentar ataupun langsung speak up juga boleh disampaikan kepada kita. Jadi untuk NPWP yang lama ini masih bisa digunakan ya Pak Momon ya untuk sekarang ini? Masih bisa Pak Adi. Sampai dengan 31 Desember masih menggunakan NPWP dengan format lama. Baik, jadi NPWP dengan format lama memang masih bisa digunakan ya Pak ya sampai dengan 2023 bulan Desember. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu yang belum melakukan validasi di DJP online bisa mulai dilakukan validasi ya sekarang ya. Jadi tinggal klik profile langsung validasi NIK-nya. Dimasukkan NIK yang benar yang mana sesuai dengan IKTP Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau udah valid bisa menggunakan login menggunakan KTP. Baik Pak Momon, di kolom komentar sudah ada Pak Suyanto yang menyampaikan pertanyaan. Mungkin dari Pak Suyanto. Selamat pagi Pak Suyanto. Boleh saya menyapa? Baik, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Bapak Ibu yang sedang berhalangan, tidak bisa on cam, nggak bisa menghidupkan kamera, nggak apa-apa. Kita tetap berkomunikasi di kolom komentar. Pak Suyanto sudah menyampaikan pertanyaan nih Pak Momon. Selamat siang Pak, izin bertanya. Ketika wajib pajak badan yang bertransaksi dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022 atas jasa yang menggunakan identitas berupa KTP atau NIK dan termasuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 21. Jadi dia menggunakan NIK atau KTP dan terdapat objek pemotongan PPh 21. Apakah tarif pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final akan dikenakan tarif normal? Apakah tarifnya normal atau tarifnya lebih tinggi, yaitu kenaikan sebesar 20% apabila menggunakan KTP sebagai pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini bagaimana nih Pak Momon? Kalau misalkan ada objek pemotongan PPh 21 dan orang pribadinya menyampaikan dengan KTP. Nah, ini kan sudah berlaku nih, tapi bagaimana nih? Apakah langsung menggunakan tarif normal, menggunakan KTP saja, atau ada kenaikan 20%? Apakah langsung dijawab atau bagaimana Pak Momon? Ya, baik. Coba terima kasih Pak Adi. Saya coba berpendapat ya, berpendapat ini karena memang belum ada penegasan secara detail ya tentang bagaimana NIK ini digunakan sekarang. Karena ketika transaksi tadi ya, ketika transaksi dengan menggunakan NIK, kalau balik lagi ketentuannya ya artinya NIK ini sudah berlaku ya, sudah berlaku sebagai NPWP. Jadi secara ketentuan di PMK itu kalau kita melihat karena sudah berlaku NIK ini sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022, maka ya artinya balik lagi kepada ketentuan ketika melakukan pemotongan wajib pajak menyampaikan NIK, maka dia, ya ini pendapat saya, tetap dikenakan dengan tarif normal. Karena kita mengacu kepada PMK itu, bahwasanya PMK itu memberlakukan NIK ini dengan format baru itu sejak 14 Juli 2022. Nah, cuman memang tinggal apakah validasi data tadi ya, balik lagi ke validasi data. Ketika mungkin di sistem ternyata belum mengakomodir untuk memasukkan NIK dengan tarif yang normal ya, karena dia belum ada NPWP,
Nah, artinya itu mungkin berkaitan dengan sistem. Tapi kalau saya boleh pendapat, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh mungkin ada Pak yang lain ya, atau Pak Adi, Pak Pur. Artinya kalau tadi berlaku ketentuan PMK 112 itu sudah memperlakukan NIK sebagai NPWP, maka ketika ada transaksi pemotongan ya artinya dia tetap digunakan dengan tarif normal, artinya tidak ada kenaikan seperti itu. Walaupun mungkin belum wajib untuk menyampaikan NIK, tapi ketentuannya bahwasanya NIK itu sudah berlaku. Mungkin nanti kalau misalnya ada informasi yang lebih valid ya, mungkin akan kita sampaikan berkaitan dengan ketentuan penggunaan NIK. Tapi kalau saya dapat karena sudah berlakunya PMK ini, maka dia dikenakan dengan tarif normal seperti itu. Mungkin begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Momon atas penjelasannya ya. Jadi kalau memang yang bersangkutan sudah melakukan validasi di DJP online, maka ya apabila dia menyampaikan dengan KTP ya nggak apa-apa dengan tarif normal. Toh dia juga dengan NPWP-nya juga sudah ada, sudah melakukan validasi, tentu lebih bagus lagi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Momon dari Ibu Chen Meling. Pak, izin nanya, setelah validasi ke nomor NPWP nanti, apakah password login DJP online ini ya, mungkin maksudnya ya, tetap sama dengan password NPWP sebelumnya, apakah masih sama? Nah, bagaimana ini Pak Momon? Karena Ya, ketika kita sudah validasi NPWP dan NIK ya, NIK-nya sudah nyambung ke NPWP, kan kita bisa login nih ke DJP online-nya dengan menggunakan nomor KTP. Jadi kita tinggal masukin nomor KTP, kita masukin password. Nah, passwordnya ini apakah sama dengan password sebelumnya, Pak Momon? Mungkin boleh dijelaskan. ya. Jadi yang hanya dirubah ketika kita melakukan validasi itu kan menvalidasi NPWP-nya saja, NIK-nya saja ya. Kemudian NIK, kemudian data-data lainnya. Jadi secara umum kalau password itu tidak ada masalah. Tetap dengan password yang sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil misalnya melakukan validasi, kemudian coba keluar ya, logout, masuk lagi dengan menggunakan NIK, kemudian masukkan password yang lama, ya tetap dengan password yang lama, dengan password yang sebelumnya. Jadi tidak merubah passwordnya. Kecuali kalau misalnya memang dirubah sendiri ya, ada menu untuk rubah password itu juga bisa. Tapi kalaupun tidak, ya dia masih bisa menggunakan dengan password yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi masih menggunakan password yang sebelumnya ya, kecuali passwordnya diubah sendiri. Iya. Mungkin atau ada yang merubahnya gitu ya. Ya, nanti memang keunggulannya itu ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya kita untuk administrasi perpajakan memang hanya butuh KTP saja, NIK, NPWP, nomornya sudah kedepannya sudah tidak digunakan lagi ya Pak ya. Jadi memang akan bersatu, jadi nggak perlu repot-repot menggunakan nomor NPWP, nanti ada lagi nomor BPJS, ada lagi nomor SIM, banyak banget kartunya nanti. Oke. Lalu selanjutnya dari Pak Susanto, saran untuk pelayanan dan konsul di kantor pajak bulian bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya. Nanti akan kami sampaikan kepada atasan kami untuk melakukan tindak lanjutnya. Lalu kita ada yang raise hand nih dari DTPH Bapak Yulianto. Selamat pagi Pak Yulianto. Selamat pagi Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Pak untuk melakukan. Meneruskan dari Pak Suyatno tadi Pak, yang NPWP sebagai NIK tadi Pak, NIK sebagai NPWP. Di tempat kami kan ada dari peserta pertemuan di petani Pak. Dia kan dapat uang saku, dipotong PPh. Kemarin tuh kami potong 6% karena tidak punya NPWP. Nah, untuk selanjutnya Pak, yang untuk kedepannya apakah kami memotongnya sebesar 5% Pak? Atau tetap 6%? Kami, yang kedua Pak, kami masih ada kendala nih untuk pelaporan yang di e-Bupot Pasal 21, ketika memasukkan NIP itu kebanyakan NIK Pak, maksud saya itu tidak valid Pak. Banyak yang tidak valid NIK-nya Pak. Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas Pak Yulianto atas pertanyaannya tadi ya. Pak Momon mungkin mau menjawab atau bagaimana? Iya. Jadi mungkin sama dengan Pak pertanyaan sebelumnya ya Pak Adi ya, tentang
NIK ini apakah tetap dikenakan dengan tarif normal 5% atau karena tidak ada NPWP dia dikenakan 6%. Tadi balik lagi sesuai ketentuan PMK itu kan bahwasanya dengan format baru itu NIK itu sudah berlaku, Pak. NIK itu sudah berlaku. Jadi ketentuannya seperti itu. Kita mengambil aturan dari situ. Ya secara sudah berlaku ya artinya bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan NPWP dan dia menyampaikan NIK, kemudian NIK-nya juga mungkin sudah divalidasi ya lebih bagus. Artinya dia tetap dikenakan dengan tarif normal. Itu dapat saya ya, teman mungkin perlu penegasan nanti dari kantor pusat. Artinya kita balik ke aturannya, PMK itu kan memberlakukan kapan format baru itu berlaku. Nah, berlaku itu sejak 14 Juli. Jadi sebelum 14 Juli ya mungkin masih dengan tadi tidak ada NPWP dikenakan 6%. Kemudian kalau misalnya setelah 14 Juli ini dia hanya menyampaikan NIK, ya artinya dia tetap dikenakan dengan tarif normal. Seperti itu, Pak. Pak Yulianto, untuk Pak petani tadi itu menyampaikan KTP ya? Apakah mereka NIK-nya, NPWP-nya sudah validasi NIK atau memang mereka belum memiliki NPWP? Belum, baru ngasih waktu di daftar tadi Pak, kami mintai nomor nomor NIK-nya. Memang kebanyakan tidak punya NPWP karena petani kan. Ya, ini sesuai dengan PMK-nya juga ya Pak Yulianto, bahwa bagi mereka dari NIK itu tidak otomatis bisa masuk ke sistem perpajakan. Jadi nggak semuanya itu langsung kena pajak. Untuk melakukan administrasi perpajakan itu perlu aktivasi dulu ya Pak Yulianto. Jadi kalau misalkan petani tadi sudah melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP, nah boleh potong 5%. Tapi kalau misalkan belum, ya menurut hemat pendapat saya tetap dipotong 6%. Karena memang dia belum melakukan aktivasi itu tadi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Momon, NIK kebanyakan tidak masuk ke sistem nih. Nah, ini bagaimana nih Pak Momon? Karena kan warga sendiri udah punya KTP nih, udah jelas nih KTP, ya. Digitnya 16, namun ketika dimasukkan ke sistem ternyata tidak mau masuk. Nah, ini bagaimana nih Pak Momon? Jadi mungkin ketika ada kondisi seperti itu ya yang perlu kita pahami, pertama bahwasanya memang ketika Bapak Ibu menggunakan e-Bupot identifikasi itu data NIK itu artinya data yang kita dapatkan dari Dukcapil ya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan data itu dari Dukcapil. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya melakukan pemasukan NIK ternyata tidak valid, ya berarti memang data yang ada di sistem kita itu yang berdasarkan yang kita dapatkan dari data Dukcapil atau Ditjen Dukcapil itu ya kondisinya mungkin memang belum divalidasi oleh Dukcapil. Ada memang beberapa NIK yang memang sudah ada EKTP-nya misalnya dan juga sudah ada NIK-nya, tapi memang ada satu langkah lagi yang harus dilakukan Dukcapil untuk menvalidasi agar NIK itu sudah bisa divalidkan. Itu kondisinya mungkin seperti itu Pak. Dan saya juga pernah mengalami nih Pak, mungkin sedikit cerita ya, ketika saya melakukan pendaftaran KTP ya, mungkin ini kaitannya dengan yang lain, tapi ini artinya kondisinya seperti itu. Anak saya mau daftar KTP, itu ternyata di sistemnya itu belum masuk, walaupun dia sudah punya kartu keluarga ya, artinya sudah muncul tuh NIK-nya. Nah, tapi tadi dilihat datanya ternyata belum valid dan itu harus dikonfirmasi dulu ke Dukcapil, misalnya divalidkan, baru setelah itu muncul NIK-nya di data ketika akan melakukan pembuatan KTP itu. Nah, itu contohnya mungkin ya. Jadi mungkin kaitannya ke situ, Pak. Jadi walaupun mungkin NIK-nya sudah ada, KTP-nya juga sudah ada, tapi ternyata di sistem di Dukcapilnya masih menggantung lah istilahnya, tinggal disubmitkan saja. Atau bisa jadi mungkin memang ya kalau ini kan kaitannya ya tadi tidak hanya berkaitan dengan data Dukcapil, kecuali mungkin beda kalau NPWP-nya ya. Kalau NPWP-nya misalnya tidak valid ya mungkin ada keterangan lain yang mungkin dia belum lapor atau memang NPWP-nya NE dan sebagainya. Tapi kalau NIK kaitannya dengan Dukcapil. Seperti itu Pak, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Momon atas penjelasannya. Untuk keterangan tadi bagaimana Pak Yulianto, apakah masih
Ada yang belum jelas? Terima kasih Pak. Sementara sudah. Ya, pengalaman saya sendiri Pak Yulianto, kadang wajib pajak itu datang bawa KTP, KTP-nya juga udah resmi, tapi ternyata ketika masuk ke sistem, ternyata memang nggak masuk juga. Ini saya juga bingung. Ya, dari pajak sendiri sih memang, karena narik datanya itu juga dari di Dukcapil ya, karena data kan mereka yang pegang. Ya, solusi dari kami adalah diminta tolong untuk datang dulu ke Dukcapil untuk beresin data-datanya. Nah, kalau ketika di sana sudah beres, itu nggak bisa langsung datang ke pajak seketika itu juga ya, perlu sinkronisasi. Mungkin di Dukcapilnya udah benar, itu biasanya perlu sinkron waktu sehari 2 hari untuk masuk ke sistem pajaknya. Nah, ketika sudah sehari 2 hari, baru tuh biasanya mau masuk tuh Pak Yulianto. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin apakah ada pertanyaan yang lain yang perlu kita diskusikan? Dan yang paling penting itu tadi ya Bapak Ibu, untuk segera Bapak Ibu yang sudah memiliki login DJP online, baik pribadi, yang pribadi terutamanya, untuk segera melakukan validasi NIK di DJP online. Tinggal masuk ke djponline.pajak.go.id, lalu masuk ke menu profile, lalu melakukan validasi NIK. Apabila NIK-nya kosong, tinggal masukin nomor NIK-nya. Apabila NIK-nya sudah ada dan NIK yang tertera di DJP online sudah benar, tinggal kita melakukan klik pemutakhiran data. Ketika sudah valid, nanti kita bisa melakukan login menggunakan KTP atau NIK yang 16 digit itu. Oke, selanjutnya dari Pak Beni Purnama melakukan raise hand. Silakan kepada Pak Beni Purnama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Moderator. Ini saya ingin bertanya begini, apabila jadi untuk tahun 2024 itu kan NPWP sudah ke NIK ya. Nah kalau NIK-nya itu berubah nanti gimana ya? Contohnya gini, si WP tersebut pindah domisili. Sehingga kalau pindah domisili, maka KTP-nya itu berubah. Nah, KTP-nya berubah, apakah NIK-nya berubah? Apakah nanti pada waktu kita mengisi di DJP tadi, apakah menggunakan NIK yang lama, atau ada NIK KTP baru, atau gimana Pak? Itu. Demikian, cuma itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni Purnama. Memang ini pertanyaan yang bagus ya, karena kan KTP, nomor KTP itu menginduk ke ini domisili kita. Domisili kita itu di mana? Nah, di situ tergenerate nomor KTP atau NIK kita. Nah, pertanyaannya kalau misalkan pindah domisili bagaimana? Nah, saya izin menjawab ya Pak Momen ya. Silakan Pak Di. Oke. Sudah punya pengalaman ini pindah ganti KTP. Kebetulan saya sendiri juga sebelumnya saya itu KTP saya di Kota Surakarta ya, di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nomor KTP saya itu 3372. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu format KTP, sebenarnya KTP sendiri itu ada formatnya ya Bapak Ibu ya. Formatnya adalah 16 digit, semuanya pasti sudah paham ya, 16 digit. Nah, ternyata dari 16 digit itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah kode provinsi, lalu diikuti dengan kode kabupaten atau kota, lalu diikuti dengan kode kecamatan, lalu diikuti dengan tanggal bulan lahir, dan terakhir 4 digit terakhir adalah kode komputerisasi. Nah, ini 3 itu Pulau Jawa, 3 kedua ini pasti Jawa Tengah. Nah, ini pasti KTP orang Jawa Tengah. Nah, kalau orang Jambi bagaimana? Nah, kita lihat. Di Jambi kodenya adalah 15. Jadi Sumatera itu kodenya pasti 1. Atau kalau orang asli Sumatera pasti kodenya awalnya pasti 1. Karena Sumatera itu pulau paling kiri di Indonesia. Lalu 3 kedua siapa? Lalu setelah itu apa? Jawa. Jawa itu 3. 2 siapa? 2 itu cadangannya buat Sumatera. Jadi kalau Sumateranya udah berlebih, dia bakal pakai kedua. Misalnya Kepulauan Riau nih 2. Untuk Jawa itu pasti 3. Untuk 4 siapa? 4 itu cadangannya Jawa. Kalau Jawa udah penuh, dia pasti bakal pakai kode 4. Lebih jelasnya kita buka peta Indonesia. Di sini di Indonesia nih, Sumatera dia paling kiri, pasti nomornya 1. Banda Aceh pasti 11. Sumatera Utara pasti 12.
Sumatera Barat pasti 13, 14, 15. Jambi pasti 15. Bapak Ibu yang provinsinya Jambi, kota Jambi pasti 15. Pasti itu. Nah, sama saya di Jawa Tengah pasti kodenya 3. Karena 3 kan Pulau Jawa nih. 1 kan Sumatera, 2 cadangan Sumatera, 3 Pulau Jawa. Nah, saya karena asli dari Jawa, saya kodenya 3. Lalu karena saya di Jawa Tengah, saya 33. 1 adalah Jawa Barat, 2 adalah Jakarta, 3 adalah Jawa Tengah. Nah, pasti 33. Di sini udah ada ya nih ya. Nah, Jakarta, 1 Jakarta, 31, 32 Jawa Barat, 33 Jawa Tengah. Nah, ini format KTP itu tadi ya. Ada kode provinsi, ada tanggal, ada komputerisasi. Nah, kalau untuk nah ini kode kabupaten kota, kalau misalkan dia kota pasti 7, 71. 71 untuk ibu kota provinsi, 72 untuk kota lainnya. Misalkan saya dari kota Surakarta, nah pasti kota 71 pasti Semarang, karena Semarang ibu kota Jawa Tengah ya. Karena saya berada di Solo, pasti 72. Jadi kode saya adalah 3 Pulau Jawa, 3 lagi Jawa Tengah, 72 kota Solo, habis itu tanggal lahir saya 3372, kode wilayah, habis itu kode tanggal bulan lahir. Nah, kalau Jambi pasti ini 1 karena dia di Pulau Sumatera, lalu 5 karena kan ini nomor 5 nih, 1 2 3 4 5, 15 Jambi ibu kota pasti 71. Saya kurang tahu nih yang di Batanghari berapa nih. Mungkin ada yang punya KTP Batanghari berapa kodenya? Ada ya. Nah, ternyata untuk ketika kemarin saya pindah ya, karena kan KTP saya sekarang udah KTP Jambi. Ternyata ketika pindah domisili, ketika pindah KTP itu tidak mempengaruhi nomor NIK. NIK-nya tetap sama. Jadi misalkan saya sebelumnya KTP saya di Solo, sekarang pindah ke Jambi, besok saya pindah ke Jakarta, besoknya pindah kemana lagi, itu ternyata tidak mempengaruhi nomor induk kependudukan. Jadi jawabannya udah jelas ya, Bapak Beni, bahwa nomor NIK itu tetap sama terus. Jadi pindah kemanapun, pindah domisili tetap sama. Jadi ketika untuk login yang digunakan adalah kode yang sama, seperti itu. Bagaimana Pak Beni? Mungkin sudah cukup jelas atau bagaimana? Ya, berarti username-nya di DJP nggak berubah Pak ya? Iya, nggak berubah karena kode KTP itu tetap sama Pak, meskipun pindah kemana aja. Kayak saya tadi sebelumnya di Jawa, pindah ke Sumatera, KTP-nya udah pindah, alamatnya udah di Jambi, tapi kodenya tetap 3372 seperti itu. Dan bla 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 selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada dari Pak Yuli, boleh izin share materinya Pak? Baik, nanti akan di-share oleh Pak Momon, baik di grup WhatsApp maupun di kolom komentar. Nanti akan kita share ya Pak ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah sudah cukup jelas atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Momon ya. Dan tadi juga pemaparannya juga sudah cukup jelas bagaimana tata cara validasinya, sehingga nanti di 2024 karena NPWP lama sudah tidak digunakan, kita sudah bisa menggunakan NIK atau nomor KTP secara sepenuhnya. Jadi udah nggak perlu lagi mencatat nomor NPWP yang lamanya. Kita sudah menggunakan NIK. Demikian Pak Momon, apakah kita tutup atau bagaimana? Ya, cukup Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, telah bersediakan waktu untuk mendengar pemaparan dari KPP Pratama Jambi Pelayangan dan KP2 KP Muara Bulian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu lupa sekalian sudah ya, bergabung. terima kasih. Saya izin live group. Ya, kita tutup ya.